saya panggil adalah dalam waktu dekat akan diadakan supervisi, tepatnya kelas 10. Untuk itu, mohon kepada Ibu untuk mempersiapkan desain pembelajaran, RPP, PowerPoint atau video yang harus ditayangkan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Terakhir, LKPD, lembaran kerja peserta didik. Supervisi itu akan kita laksanakan pada bulan November tahun ini. Demikian, terima kasih telah memenuhi panggilan Ibu. Selamat jumpa di lokal. Assalamualaikum. Nasta'imu bid-du'a. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran ekonomi. Oke, sebelum kita mulai materi, Ibu akan mengecek kehadiran kamu dulu. Adakah hari ini kawan-kawannya yang tidak masuk? Ada Mi. Siapa? Yudi. Yudi. Apa kabarnya? Alfa. Alfa. Ada lagi? Asal kata ekonomi itu dari kata aikos dan nomos. Aikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Oke, aplaus untuk Oke, itu materi kita pada minggu lalu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Terima kasih sudah mengulangnya di rumah. Untuk materi hari ini, judulnya adalah permasalahan ekonomi dan kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk, ada baiknya anak-anak semua perhatikan video dari ini. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang kamu tangkap dari video tersebut? Angkat tangan. Saya tangkap dari video tadi, permasalahan ekonomi itu disebabkan karena adanya kelangkaan. Adapun kelangkaan itu disebabkan oleh tidak ada terbatasnya sumber daya alam yang kita punya, terus tidak seimbangnya ilmu pengetahuan manusia dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan pada simulasi arus kegiatan ekonomi dengan Ekonogem. Langkah-langkahnya yang pertama, semua peserta akan diberikan masing-masing satu eksemplar. Dalam amplop ini ada yang hubungan dengan sirkulasi kegiatan ekonomi atau di Ekonolennya. Yang kedua, peserta akan dibagi menjadi dua kelompok sebagai pelaku bisnis atau RTP dan sebagai rumah tangga. Oke, saya bagi dulu ya. Jangan dibuka sebelum ada instruksi berikutnya. Boleh dikeluarkan apa itu warisan yang saya wariskan? Pelaku bisnis. Ada yang pelaku bisnis, ada yang rumah tangga. Nah, peserta akan dibagi menjadi dua. Sekarang saya minta yang pelaku bisnis berdiri di sebelah kanan, yang rumah tangga berdiri sebelah kiri.
kelompok pelaku bisnis yang sebelah kanan akan memperoleh kartu uang pecahan 100 juta sebanyak 10, betul? Betul. Berarti total berapa? 1 miliar. Oh, ya kan? Miliar kan 1 miliar saya kasih hari ini. Orang kaya gitu. Dah. Kemudian hasil produksi pelaku bisnis adalah ekono. Satu ekono bisa diproduksi di pabrik dengan syarat memiliki satu kartu SDA, satu kartu SDM, dan satu kartu modal. Maksudnya gini loh, kamu sekarang punya uang. Uang ini harus kamu tukar dengan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang dimiliki oleh para konsumen. Orang yang berdiri sebelah kiri saya. Tawarlah itu, beli per kartu, itu tergantung transaksi kalian nanti kita jual beli sekarang. Tawarlah serendah mungkin, pakai prinsip hukum permintaan. Bagi konsumen, pakai hukum penawaran. Juallah semahal mungkin. Ngerti nak? Pelaku bisnis tawar semurah mungkin. Konsumen juallah semahal mungkin. Itu konsepnya ya kan. Cuma nanti berapa kesepakatan harga itu tergantung interaksi kamu, tawar menawar kamu. Paham? Kemudian satu kartu dijual terserah ya, tergantung ya. Nah, setelah kamu pelaku bisnis mendapatkan 3 nanti sumber daya dari situ, boleh terserah mau sumber daya alam, modal atau tenaga kerja. Pokoknya udah dapat 3 kartu, kamu boleh pergi ke saya, kamu tukar itu sama saya, nanti saya kasih ekonolennya. Kamu tukar 3 sumber daya dari konsumen, tukar ke saya. Nanti ekono tadi akan kamu jual kembali sama mereka. Di situ kamu akan memikirkan untung. Seandainya tadi kamu membeli 100 juta, usahakan ekono tadi kamu jual lebih di atas 100 juta, sehingga uang kamu awal 1 miliar harus lebih 1 miliar akhirnya. Ngerti? Yang itu ngerti nak? Ngerti ya? Oke. Bisa kita bereaksi? Bisa. Sekarang bebas mau beli sama siapa, silakan. Itulah pertanyaan ibu yang pertama tadi. Jika nanti tidak bisa ke perguruan tinggi, kita akan menjadi pelaku ekonomi. Usahakan yang produsennya. Dah, jadi entrepreneur kita. Entrepreneur itu enak, kita bosnya loh. Mau buka jam 10 terserah. Mau buka jam 7 alhamdulillah. Namanya juga bos. Sultan kan mah bebas ya kan. Gaul mengikuti alur ya. Dah, jadi gini. Sebagai pelaku bisnis, langkah mereka udah mantap. Ada 3 orang yang laba. Harus dipertahankan. Mengenai strategi itu tergantung, itulah marketing kita nak. Karena dia akan menggunakan hukum penawaran. Hukum penawaran itu dia nggak mau untung dong. Yang permintaan konsumen, gunakan hukum permintaan kamu, kan saya bilang kayak gitu tadi. Ngapain kamu tahan? Tahan tenaga kerja, banyak pengangguran. Sampah masyarakat. Nah, kami bilang ya. Nah, sama masyarakat tuh apa tuh bahaya, nggak bisa dikubur, nggak bisa didaur ulang, dibakar, bahaya banget. Nah, jadi harus jitu dalam mengolah sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Sekarang kita baru simulasi. Nanti 2 tahun lagi kamu akan praktek langsung. Ilmu yang saya transfer ini belum terasa. Nanti terjun ke pekerjaan, terjun ke masyarakat baru terasa. Dia nawarnya apa, ngeri nih, ya tergantung dia, kan marketing kayak gitu. Ditawarnya ngeri, dingerikan lagi kita, kayak gitu aturannya. Jadi terjadilah tawar menawar. Keputusan harga itulah equilibrium price tuh. Keseimbangan harga. Kamu jual ya beli. Akadnya secara syariahnya saya jual, saya beli ya. Itu harus kita tanamkan dari sekarang ya. Harus ada akad jelas. Oke, ekonomi? Oke, mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pelajaran ekonomi yang berjudul diagram kegiatan ekonomi dalam dua sektor. Ya. Kegiatan ekonomi dalam dua sektor itu terbagi menjadi dua, yaitu pasar output dan pasar input. Untuk yang pasar input itu terjadi apabila rumah tangga keluarga yang memiliki faktor produksi itu menjual faktor produksinya berupa tenaga kerja, pasar modal, dan skill kepada perusahaan. Dari penjualan itu tadi, rumah tangga mendapatkan pendapatan. Kemudian yang pasar output itu terjadi dari perusahaan yang memiliki faktor produksi berupa barang dan jasa, kemudian menjualnya ke rumah tangga keluarga. Dari hasil penjualan tadi, perusahaan mendapatkan pendapatan. Sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga dengan hasil kamu hari ini. Sekarang saya kasih ulasan sedikit. Pasar dua sektor itu terdiri dari rumah tangga keluarga, ini rumah kita. Kemudian rumah tangga perusahaan. Nah, ini dia, ini pabrik. Nah, di sini ada dua yang akan terjadi. Rumah tangga keluarga, mereka akan membutuhkan barang dan jasa, ya kan? Kita butuh barang loh untuk hidup. Sembako aja lah. Bisa kita menghasilkan semuanya sendiri? Tidak bisa. Dari mana kita peroleh? Dari perusahaan. Itulah yang disebut dengan pasar output. Pasar output itu adalah pasar barang dan jasa, di mana datangnya dari perusahaan. Perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk dijual kembali ke rumah tangga konsumen. Sehingga dari hasil penjualan, rumah tangga perusahaan akan mendapatkan pendapatan. Kemudian rumah tangga perusahaan dia nggak bisa menghasilkan sendiri. Mereka membutuhkan rumah tangga konsumen. Itulah yang disebut dengan pasar input. Karena kita konsumen memiliki pasar input, itu pasar faktor produksi. Ini dia. Kita punya tanah, kita punya tenaga kerja, kita punya modal, kita punya skill. Itu yang kita jual ke perusahaan. Dari hasil penjualan faktor produksi atau pasar input itu, kita akan mendapatkan penghasilan. Dia beda-beda yang kita dapatkan. Jika kita menjual tenaga kerja, berarti kita mendapatkan gaji, dapat gaji kita. Kita punya tanah, kita sewakan ke perusahaan, ke pabrik tahu yang dekat dengan kita. Mendapatkan apa? Kita sewakan tanah. Uang sewa, ya kan? Nah, uang sewa kita dapatkan. Uang sewa tadi kita belikan lagi barang dan jasa. Begitu seterusnya. Makanya ini nggak pernah putus. Namanya juga diagram. Saling berhubungan. Nah, itu dia. Inilah yang terjadi jika arusnya masih dua. Paham? Kelangkaan itu berasal dari manusia itu sendiri. Yang tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga muncullah yang namanya mubazir. Padahal jika kita mengambil dalil, berpegang kita kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, sebenarnya dalam Al-Quran itu ada mengenai mubazir ini, dalam surat Al-Isra ayat 27. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika kita nanti keluar dari ruangan ini, AC nggak dimatikan, lampu nggak dipadamkan, berarti kita sudah mendekati syaitan. Jauh dari Tuhan. Jangan pernah itu terjadi. Karena hal yang kecil itu berawal dari diri sendiri. Nggak usah kita muluk-muluk yang lain. Nampak keran hidup nggak ada orang, matikan aja.
kesadaran diri jadi jangan itu kan tugas Yano, nggak usah kayak gitu. Dari sekarang harus kita tanamkan hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah dalam hidup kita harus mengutamakan skala prioritas supaya kebutuhan akan pasar output kita bisa terpenuhi dengan maksimal. Pentingkan dulu yang penting, baru yang tidak penting. Terakhir, harus adanya tabungan. Oke? Yaitu saving. Jadi yang keempat, di dalam kegiatan ekonomi dual sektor ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi yang disebut pasar input, rumah tangga produsen penyedia pasar output, yaitu menjual barang dan jasa. Rumah tangga konsumen akan mendapatkan gaji, laba, sewa dari hasil penjualan pasar input, sedangkan rumah tangga produsen akan mendapatkan pendapatan dari penjualan pasar output. Sebutkan macam-macam dari pasar input atau faktor produksi. Tenaga kerja, modal, sumber daya alam. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan Ananda baca kegiatan ekonomi 3 sektor. Ada tambahan 1, rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Tolong dibaca di rumah, nanti kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Dan dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita akhiri dan ketua kelas silakan disiapkan. Assalamualaikum. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dan terima kasih.